Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first YouTube channel. Perkenalkan, saya Linda Rahayu dan teman saya Laila Nur Akmalia. Kami dari akuntansi 2021A. Di sini kami akan membuat sebuah video. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok akuntansi keuangan menengah dengan dosen pembimbing Ibu Bista Julianti. Di sini kami akan membawakan materi tentang kas dan rekonsiliasi bank. Selamat menonton. Pengertian kas dan rekonsiliasi bank. Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai atau uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Dalam proses rekonsiliasi bank akan memperlihatkan seluruh transaksi yang telah Anda lakukan selama periode yang ditentukan. Mengapa rekonsiliasi bank diperlukan? Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab-penyebab selisih saldo kas pada catatan bank dan perusahaan. Kapan rekonsiliasi bank dilakukan? Sebuah perusahaan paling sedikitnya akan melakukan rekonsiliasi sekali setiap akhir bulan. Proses ini dilakukan segera setelah bank mengirimi laporan bank perusahaan yang berisi saldo awal kas, transaksi selama 1 bulan, dan saldo akhir kas di bank tersebut. Tetapi akan lebih baik jika perusahaan melakukannya setiap hari dengan mengakses informasi yang dapat diakses melalui website bank. Dengan menyelesaikan rekonsiliasi bank setiap hari, perusahaan pun dapat sesegera mungkin menemukan permasalahan dalam akun bank, mencari sumber masalah, dan mencari solusinya. Komponen rekonsiliasi bank. Yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam proses adalah uang tunai dan atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan tetapi belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar adalah cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Jika belum diselesaikan, maka tidak akan muncul pada laporan bank. Yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong adalah cek yang tidak diterima oleh bank karena dana yang di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Prosedur dalam melakukan rekonsiliasi. Yang pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua, catatan transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk yang pertama ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan bentuk staffel, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan. Adapun bagian bawah kolom berisikan informasi tentang catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan rekening koran bank ataupun sebaliknya. Berikut ini merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Dua, bentuk rekonsiliasi bank skontro atau account form. Account form ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyebelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan, sedangkan pada bagian sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo kas, rekening koran, dan begitupun sebaliknya. Berikut merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank skontro atau account form. Yang ketiga, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Di bawah ini merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Yang keempat, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom.
Bentuk rekonsiliasi bank yang terakhir adalah bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Sesuai namanya, bentuk penyajian data dan informasi rekonsiliasi bank yang satu ini terdiri dari 8 kolom. Meskipun jumlah keseluruhan total dari kolomnya ialah 9 kolom, akan tetapi hanya terdapat 8 kolom nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Ini merupakan contoh dari rekonsiliasi bank 8 kolom. Dan yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat rekonsiliasi bank, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Berguna untuk mencocokkan saldo rekening kas Anda sebagai laporan rekonsiliasi bank atas pengurangan dan penambahan kas, sehingga dapat terlihat dari nominal debit dan kredit dalam akuntansi jurnal penyesuaian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal tentang rekonsiliasi bank. Di sini saya sudah membuat 9 soal tentang rekonsiliasi bank, yaitu catatan rekonsiliasi bank PT Kumilau 31 Desember 2019. Sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu kolomnya ya, yaitu adanya catatan menurut perusahaan dan catatan menurut bank. Di sini ada ditambah, dikurangi, dan nanti di adanya saldo kas yang sebenarnya. Kita di sini diminta untuk membuat rekonsiliasi bank dan nanti di akhir kita akan membuat jurnal penyesuaiannya ya. Masuk ke nomor 1, saldo kas menurut catatan PT Sukses Kumilau sebesar 2 juta dan saldo kas menurut rekening koran bank ABC sebesar 1.880.000. Kita tulis saja di sini kas menurut perusahaan yaitu 2 juta. Kas menurut rekening bank yaitu 1.880.000. Selanjutnya, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Desember 2019 yaitu di sini berjumlah 450.000. Untuk cek yang masih dalam peredaran dia masuknya ke kolom catatan menurut bank yang sifatnya dikurangi. Kita tulis saja di sini cek yang masih beredar. Nomor 0612 0712 0912 ya. 0612 yaitu 50.000, 0712 100.000, 0912 yaitu 300.000. Berarti jumlahnya 450.000. Teman-teman bisa dijumlahin aja langsung di sini, bisa langsung 450.000 atau di sini kan saya tulisnya satu-satu juga bisa. Jumlahnya sama 450.000. Untuk soal nomor 4 yaitu setoran sebesar 600.000 belum ada pada rekening koran bank ABC. Ini disebut setoran dalam perjalanan ya. Ini berpengaruh ke catatan bank di sisi ditambah. Berarti catatan bank yang ditambah. Kita tulis saja di sini setoran dalam perjalanan. Itu berapa tadi? 600.000 ya. Oke. Next, selanjutnya nomor 5. Bank ABC membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 15.000. Transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember. Ini berarti biaya administrasi bank. Kita tulis di catatan menurut perusahaan ya, kalau administrasi bank sifatnya dikurangi, yaitu kita tulis saja
beban administrasi bank, yaitu tadi berjumlah 15.000. Selanjutnya nomor 6. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Gemilang sebesar 1.550.000 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan, yaitu sebesar 1.505.000. Di sini kita harus mencari dulu selisihnya ya. Berarti 1.550.000 dikurangi 1.505.000, selisihnya 45.000. Untuk kesalahan catat kita harus menggunakan rumus ya. 1. Jika penerimaan dicatat terlalu besar maka dikurangi. Jika penerimaan dicatat terlalu kecil maka ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu kecil maka dikurangi. Jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka ditambah. Nah, ini pengeluaran dicatat terlalu kecil. Pengeluarannya dicatat terlalu kecil, maka akan mengurangi di perusahaan. Kita tulis saja ya di sini, akan mengurangi di perusahaan, yaitu kita tulis saja kesalahan catat tadi sebesar 45.000. Ini karena kan pengeluarannya terlalu kecil, maka dicatat di perusahaan sifatnya dikurangi. Nomor selanjutnya yaitu tanggal 28 Desember 2019 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayar kepada perusahaan pada tanggal 27 Desember. Cek sebesar 100.000 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 29 Desember. Ini disebut dengan cek kosong. Cek kosong berarti akan berpengaruh ke perusahaan dan dikurangi. Kita tulis saja cek kosong. Tadi sebesar 100.000. Oke. Selanjutnya, Bank ABC telah menagih piutang besar perusahaan sebesar 200.000. Transaksi baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2019. Ini disebut dengan piutang ya, penagihan piutang. Penagihan piutang pihak perusahaan berarti ini berpengaruh di catatan menurut perusahaan ditambah. Kita tulis saja penagihan piutang, yaitu sebesar 200.000. Next, selanjutnya masuk ke nomor 9. Nomor 9 sama ya, soalnya kayak nomor 6. Kita harus mencari dulu selisihnya, terus kita mencari rumusnya. Dianalisis terlebih dahulu. Rekening koran Bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412 yang seharusnya bernilai 80.000. Maka selisihnya 90.000 dikurangi 80.000. Kalau ini beda ya sama yang tadi. Ini masuknya ke catatan bank tapi ditambah. Kita harus ingat ya tadi rumusnya, jika penerimaan dicatat terlalu besar maka dikurangi. Jika penerimaan dicatat terlalu kecil maka ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka dikurangi. Jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka ditambah. Nah, ini pengeluaran dicatat terlalu kecil ya.
oleh bank. Berarti ditambah, ditulisnya di sini kesalahan catat. Tadi sebesar selisihnya berapa? 90.000 kurangi 80.000 yaitu 10.000. Oke, sudah selesai ya dari nomor 1 sampai 9. Tinggal kita tambahkan saja. Total penambahannya tadi berapa ini? 200.000. Total penambahan ini 600.000 tambah 10.000 tambah 10.000 yaitu 610.000. Jumlahkan juga untuk total pengurangannya yaitu 15.000 ditambah 45.000 tambah 100.000, 160.000. Ya, ini juga sama, ditambahin dulu. 50.000 ditambah 100.000 tambah 300.000, 450.000. Saldo kas antara catatan menurut perusahaan dan catatan menurut bank itu harus balance ya. Jadi kita coba jumlahkan 2 juta di total ditambah total penambahan 200.000 terus dikurangi dengan total pengurangan 160.000, 2.040.000. Catatan menurut bank juga jumlahnya harus sama. Coba kita jumlahkan 1.880.000 ditambah 610.000 dikurangi 450.000. Totalnya sama ya, 2.040.000. Berarti di sini kita sudah selesai membuat rekonsiliasi bank dengan saldo akhirnya sama yaitu 2.040.000. Oke teman-teman, setelah kita membuat tadi rekonsiliasi bank ya, kita lanjut untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Di sini saya sudah membuat kolomnya, yaitu jurnal penyesuaian untuk PT Sukses Gumilang pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini ada kolom tanggal, keterangan rate, debit, dan kredit. Kita hanya membuat jurnal penyesuaian untuk perusahaan ya, tidak usah membuat untuk catatan bank, karena untuk catatan bank nanti pihak banknya yang membuatnya. Kita hanya membuat jurnal penyesuaian untuk perusahaan saja. Yang pertama yaitu adanya penagihan piutang. Kita tulis saja di sini, berarti jurnal penyesuaiannya kas, di sisi debit ada kas pada piutang. Kas pada piutang yaitu sebesar tadi 200.000 ya, sebesar 200.000. Sisi kreditnya piutang sebesar 200.000. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian beban administrasi bank, kita tulis saja di sini beban administrasi bank pada kas. Di sisi debitnya ada beban administrasi bank yaitu sebesar tadi 15.000. Ini sama 15.000. Jurnal selanjutnya yaitu kesalahan catat.
Jadi kalau kesalahan catat ini kan adanya karena adanya utang usaha ya. Jadi kita tulis saja di sini utang usaha pada kas. Yaitu sebesar 45.000. Kasnya sama, kurang 45.000. Yang terakhir yaitu untuk jurnal cek kosong. Cek kosong ini timbul karena adanya piutang ya. Di sini karena orang membayar piutang tapi ceknya kosong, berarti kita mempunyai kewajiban untuk menagihnya kembali. Berarti kita tulis saja di sini piutang usaha pada kas sebesar 100.000. Kita jumlahkan ya teman-teman, harus balance. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat jurnal penyesuaiannya. Tadi kita di awal sudah membuat jurnal rekonsiliasi bank, ini membuat jurnal penyesuaiannya. Kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.